Assalamualaikum. Selamat datang di kelas perpetaan WT 4211A1. Saya Almavita Sofia dan mitra saya Muhammad Khairul Rizal akan membimbing kalian di kelas ini. Kita akan membahas dasar-dasar tentang survei dan perpetaan. Definisi survei. Survei adalah seni dan ilmu pengetahuan tentang pengukuran jarak, sudut, dan posisi di atas permukaan bumi. Dikatakan seni karena hanya surveyor yang mempunyai pemahaman menyeluruh tentang teknik survei yang akan mampu menentukan metode yang paling efisien yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal pada berbagai macam masalah survei. Dikatakan ilmu pengetahuan karena pada tingkatan tertentu diperlukan teknik matematika yang cukup bagus yang akan dipakai untuk menganalisis dan menyesuaikan data survei lapangan. Sehingga akurasi dan juga kehandalan dari survei tergantung tidak hanya kepada kemampuan surveyor itu di lapangan, tetapi juga pada pemahaman surveyor tersebut tentang prinsip saintifik atau ilmu pengetahuan yang ada dan membentuk pengukuran daripada survei tersebut. Secara tradisional, survei didefinisikan sebagai penentuan lokasi dari suatu titik di atas permukaan bumi. Definisi yang lebih modern lagi adalah pengumpulan, pemrosesan, dan pengelolaan dari informasi spasial. Ini menurut Uren dan Price di tahun 2010. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Itu adalah foto udara dari suatu properti yang belum terbangun. Dan di sebelah kanan itu adalah foto udara dari properti yang sama setelah terbangun. Semua garis, baik garis lurus maupun lengkung yang ditambahkan pada foto di sebelah kanan menunjukkan modifikasi atau penambahan pada jalan, bangunan, jembatan, area komersial, area pemukiman, batas-batas properti, dan seterusnya. Yang mana ini merupakan hasil secara langsung maupun tidak langsung dari survei. Sekarang kita membahas tentang profesi surveyor. Apa yang dilakukan surveyor? Maka surveyor mengambil dan menganalisis pengukuran. Apa yang diukur oleh surveyor? Surveyor mengukur jarak, sudut, dan posisi. Jarak apa yang diukur oleh surveyor? Surveyor mengukur jarak horizontal, kemiringan, dan jarak vertikal. Sudut apa yang diukur oleh surveyor? Surveyor mengukur sudut horizontal dan vertikal dari suatu bidang. Posisi apa yang diukur oleh surveyor? Maka surveyor mengukur posisi dua dimensi dari titik-titik yang ada di atas atau di dekat bumi merujuk kepada grid Kartesian atau grid geografik yang terdiri dari latitude dan longitude. Dan mereka juga mengukur dimensi elevasi merujuk kepada titik permukaan air laut. Serta mereka juga mengukur posisi tiga dimensi dari titik yang ada di atas atau di dekat permukaan bumi merujuk kepada model ellipsoid dari bumi yang disebut Geodetic Reference System atau sistem referensi geodetik. Klasifikasi survei. Survei berdasarkan tujuannya digolongkan menjadi survei geodetik, survei topografik, dan survei kadastral, serta survei engineering. Survei geodetik dilakukan untuk menentukan bentuk dari permukaan bumi atau untuk memberikan kerangka kerja dari survei yang besar. Yang mana besar di sini berarti kurva atau lengkungan permukaan bumi akan diperhitungkan. Survei topografik
akan menghasilkan peta dengan skala medium yang biasanya dipakai untuk publikasi atau umum. Survei topografik akan merekam semua fitur pada landscape yang mana akan ditampilkan dengan skala pada peta. Maka peta topografi biasanya diproduksi atau dibuat dengan bantuan foto satelit atau foto udara. Survei kadastral dilakukan untuk merekam batas properti atau teritori. Survei kadastral ini terkait hanya dengan fitur pada landscape yang relevan terhadap batas-batas atau boundary. Yang terakhir, survei engineering atau survei teknik ini dilakukan untuk memilih lokasi dan kemudian menandai dari pekerjaan konstruksi engineering. Maka survei engineering ini hanya terkait dengan fitur-fitur yang berhubungan dengan proyek saja dan biasanya dilakukan dalam 2 fase. Fase pertama biasanya mengumpulkan sejumlah informasi topografik yang mana nanti proyek akan dirinci secara detail atau secara lengkap. Setelah fase perencanaan ini selesai, maka fase berikutnya yaitu tentang menandai bagian-bagian bumi dan konstruksi akan dimulai. Berdasarkan ukuran yang diambil, maka survei ini menjadi survei triangulasi, survei traverse, survei resectioning, dan survei DGNSS. Triangulasi dilakukan dengan cara mencari ukuran dan bentuk dari jaringan segitiga dengan cara mengukur sudutnya dan panjang sisi-sisinya. Survei ini merupakan survei konvensional yang mana setiap stasiun atau setiap titik bisa melihat 3 titik atau lebih dari titik yang lain. Sementara survei traverse ini dilakukan dari satu titik menuju titik yang lain dengan acuan titik mati untuk menghitung jarak dan sudut. Biasanya dipakai untuk pekerjaan konstruksi, untuk membangun suatu konstruksi yang panjang dan lebar, seperti jalur terowongan atau jalur motor. Sedangkan resectioning ini dilakukan untuk menentukan posisi presisi dari suatu stasiun tunggal dengan cara mengukur jarak dan sudut terhadap beberapa stasiun di dekatnya yang posisinya sudah diketahui. Yang terakhir adalah DGNSS atau Differential Global Navigational Satellite System. Ini dilakukan dengan cara mengukur posisi relatif 3 dimensi dari 2 stasiun secara simultan, yang mana pengukuran ini dilakukan oleh observasi satelit, kemudian membandingkan hasilnya. Biasanya survei yang dilakukan itu terdiri dari gabungan atau kombinasi dari keempat teknik ini. Beberapa prinsip survei adalah yang pertama error, yang kedua adalah redundancy, yang ketiga adalah stiffness, yang keempat adalah adjustment, dan yang terakhir planning and record keeping. Untuk error akan dijelaskan di slide berikutnya. Redundancy yaitu mengambil bacaan secara berlebihan atau mengukur lebih banyak dari yang seperlunya untuk melengkapi kuantitas yang tidak diketahui. Sementara stiffness yaitu posisi relatif titik kendali dan skema pengamatan diatur sedemikian rupa sehingga pergerakan signifikan satu titik
akan mempengaruhi perubahan signifikan pada sekurangnya satu pengamatan. Untuk adjustment, maka beberapa penyesuaian diterapkan pada posisi terhitung, supaya pas dengan data pengukuran. Planning and record keeping akan dijelaskan di slide yang lain. Error. Semua hasil survei berdasarkan pengukuran, dan semua pengukuran mengandung error. Karena survei melibatkan tingkat akurasi yang tinggi, biasanya pengukuran survei sangat akurat dengan perbandingan 10 per sejuta, bahkan 1 atau 2 bagian per sejuta. Maka akan sangat mudah untuk membuat suatu error yang signifikan, dan biasanya akan susah untuk dideteksi. Maka pemahaman dan pengelolaan atas error ini akan menjadi keterampilan yang sangat penting bagi surveyor profesional. Banyak teknik survei ini yang diarahkan untuk membatalkan atau menghilangkan error, dan kedepannya memastikan bahwa tidak ada error yang serius yang tidak terdeteksi pada hasil akhirnya. Meski demikian, hadirnya error sistematik yang tak terduga pada survei bisa mengakibatkan kesalahan. Ada kasus di mana proyek terowongan internasional bergeser beberapa meter dari jalur yang ditetapkan karena temperatur di terowongan mengakibatkan garis pandangan akan bergeser secara konsisten pada satu arah, dan ini tidak dideteksi hingga ada metode independen yang dipakai untuk memeriksa pekerjaan tersebut. Akurasi tinggi pada survei amatlah mahal karena dibutuhkan peralatan dengan kualitas tinggi dan tentunya dengan biaya yang sangat mahal, dan juga akan menyertakan prosedur-prosedur yang lebih banyak pada pengukurannya. Di lain sisi, peralatan yang lebih murah tidak cukup untuk memperoleh akurasi yang diinginkan atau diperlukan, khususnya jika jarak yang akan diukur itu sangat panjang dan harus dibagi menjadi beberapa bagian, yang mana itu akan membutuhkan pengukuran yang lebih dan menghasilkan akumulasi error. Untuk menyiasatinya, maka survei biasanya dilakukan dengan menggunakan peralatan berkualitas tinggi untuk menentukan stasiun atau titik kendali utama dengan keakuratan yang lebih tinggi dari yang diperlukan. Dan kemudian untuk detailnya atau secara khususnya, maka baru digunakan metode yang lebih murah dengan peralatan yang lebih di bawahnya untuk jarak yang lebih pendek. Ini adalah cara yang paling ekonomis, yaitu dengan mendistribusikan error budget untuk memperoleh hasil akhir yang memuaskan dengan biaya seminimal mungkin. Jenis error ada 3, yaitu gross error, systematic error, dan random error. Gross error biasanya terjadi akibat kesalahan atau kelalaian. Misalnya salah baca, yaitu yang seharusnya meter atau derajat. Maka pengecekan rutin bisa mendeteksi error ini. Error kedua adalah systematic error, yang merupakan suatu kumulatif dan sebabnya tetap. Biasanya atau umumnya terjadi pada instrumen dan kadang-kadang kebiasaan daripada pengamat. Kesalahan error atau error ini bisa dikurangi dengan teknik yang lebih baik,
tetapi tidak dengan merata-rata bacaannya. Misalnya jarak yang diukur dengan meteran yang tidak akurat atau dengan alat lainnya, maka akan mempunyai error absolut dengan persentase yang sama. Berapapun jarak yang diukur dan berapa kali pengukuran. Sehingga untuk mengatasinya maka diperlukan kalibrasi alat secara hati-hati. Ini adalah salah satu error yang sangat serius. Dan teknik survei biasanya diarahkan untuk mengatasinya. Karena semakin besar atau semakin tinggi akurasi yang diperlukan, maka semakin banyak teknik yang harus dilakukan dan semakin mahal peralatannya. Error sistematik yang khusus adalah error periodik, yang mana akan bervariasi secara siklus pada alat. Misalnya error pada posisi penanda sudut di lingkaran horizontal, atau ketidakakuratan pada skala Vernier, atau juga bisa pada penerimaan dari Global Navigational Satellite System. Error seperti ini biasanya bisa dihilangkan dengan teknik observasi yang khusus juga. Misalnya dengan mengukur sudut horizontal beberapa kali, tetapi dengan menggunakan bagian yang berbeda dari lingkaran horizontal. Error yang ketiga adalah random error. Random error ini terjadi dengan beberapa sebab di luar kendali daripada pengamat. Besarnya error ini tergantung dari kualitas instrumen yang dipakai dan juga skill dari pengamat. Tetapi ini semua tidak bisa dikoreksi. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memberikan tanda atau membuat interseksi atau membaca skala secara akurat sekali atau dengan konsistensi yang tinggi. Pada error ini ada istilah akurasi dan presisi. Apa itu akurasi? Akurasi adalah hubungan antara nilai yang diukur atau nilai pengukuran dengan nilai sebenarnya dari dimensi yang sedang diukur. Sementara presisi itu menjelaskan tentang perbaikan proses mengukur dan juga kemampuan untuk mengulangi pengukuran yang sama dengan sedikit perbedaan yang konsisten atau tidak ada perbedaan yang besar. Gambar di samping menjelaskan tentang konsep presisi dan akurasi yang diwakili oleh tanda tembak dari sebuah rifle dan shotgun. Jika bidikannya lurus atau dengan akurasi yang tinggi, maka akan menghasilkan hal yang berbeda antara rifle dan shotgun. Untuk rifle, maka sangat tinggi presisinya. Tapi jika dengan menggunakan shotgun, maka presisinya sangat rendah. Apalagi jika bidikannya tidak lurus, maka bisa dilihat dengan rifle, meskipun dia meleset, tetapi pada beberapa tembakan dia masih di sekitar tembakan tersebut. Jadi tembakannya tidak banyak, beberapa kali tembakan, maka tembakan itu masih berada di sekitar tembakan sebelumnya. Tetapi jika dengan menggunakan shotgun, maka sudah bidikannya tidak lurus, hasil tembakannya juga tidak ada yang presisi atau berpencar satu sama lain. Konsep akurasi dan presisi ini juga bisa diilustrasikan dengan contoh dari suatu konstruksi. Sebuah dinding bangunan yang diketahui panjangnya 157,22 feet diukur dengan dua metode. Metode pertama adalah dengan
mengukur dinding menggunakan fiberglass tape atau meteran fiberglass dengan ketelitian mendekati 0,1 feet, yang mana hasilnya diperoleh pengukuran sebesar 157,3 feet. Pada metode kedua, dinding yang sama diukur, tetapi menggunakan meteran baja atau steel tape yang lebih presisi dengan ketelitian 0,01 feet. Yang dihasilkan adalah ukuran 157,23 feet. Pada contoh ini, metode yang semakin presisi yaitu menggunakan steel tape akan menghasilkan ukuran yang lebih akurat. Tetapi mungkin saja bahwa metode yang lebih presisi akan menghasilkan keakuratan yang lebih rendah. Pada contoh yang sama, jika steel tape atau meteran baja itu rusak dan kemudian diperbaiki tapi tidak benar, maka hasilnya bisa masih relatif presisi tetapi menjadi sangat tidak akurat. Prinsip survei lainnya adalah planning and record keeping atau perencanaan dan perekaman. Yang pertama adalah tentukan tujuan survei dengan jelas dan apa tambahan yang mungkin ada di kemudian hari. Hal ini akan menentukan jumlah dan lokasi dari titik yang akan digunakan dan keakuratannya. Yang kedua, carilah peta atau foto satelit yang sesuai dari lokasi target yang akan disurvei. Hal ini akan membantu dalam pembuatan jaringan titik yang mungkin serta lokasi yang pas dan juga dengan stiffness yang cukup. Hal ini juga akan mempengaruhi skala dari pekerjaan yang akan dilakukan serta membantu untuk mendeteksi gross error pada pengukuran jarak dan sudut. Yang ketiga, kunjungi lokasi jika memungkinkan. Dengan mengunjungi lokasi, maka kita bisa memeriksa apakah titik yang akan diletakkan pada lokasi itu bisa dilakukan. Dan kita juga bisa membuat catatan apa yang diperlukan untuk membuat titik tersebut. Jika menggunakan instrumen konvensional, maka periksa apakah pandangan kita benar-benar bisa melihat titik-titik lainnya. Jika menggunakan GNSS atau GPS, maka periksa apakah titik-titik yang nantinya akan dipakai untuk mengukur benar-benar cuacanya cerah. Buatlah catatan apa saja yang ada di site yang memungkinkan akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih sulit untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Keempat, rencanakan observasi untuk membuat jaringan kendali dengan akurasi yang diperlukan dengan biaya seminimal mungkin. Hal ini biasanya paling baik dilakukan dengan pendekatan from the whole to the part. Maka error akan bisa diminimalkan dengan membentuk kerangka kerja yang akurat yang melingkupi seluruh area dan kemudian menambahkan beberapa titik kendali di mana akurasinya diperlukan. Karena pengukuran yang akurat memerlukan alat yang mahal dan waktu observasi yang lebih lama, maka pendekatan ini biasanya memberikan hasil yang paling ekonomis. Kualitas dari jaringan bisa diprediksi dengan handal dengan cara
memasukkan beberapa observasi pendekatan. Observasi yang berbeda bisa dimasukkan ke dalam skema ini untuk melihat mana kombinasi yang bisa memberikan keakuratan yang cukup dengan biaya yang minimum. Pastikan juga untuk melakukan observasi dengan jumlah yang cukup, sehingga jika ada hal yang perlu dihilangkan atau ditolak, maka itu tidak mengurangi akurasi dan redundancy. Pertimbangkan juga waktu yang diperlukan untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Kelima, rencanakan pekerjaan lapangan secara rinci untuk memastikan bahwa semua pengukuran yang diperlukan itu dilakukan dengan membawa orang dan peralatan dalam jumlah yang minimum. Untuk hal ini, maka setiap anggota tim seharusnya tahu siapa yang melakukan pengukuran, di mana lokasinya, dan dengan apa atau dengan instrumen apa dia mengukurnya. Jika memungkinkan, aturlah pekerjaan di lapangan dengan redundancy dan komputasi yang dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada gross error. Jika beberapa error bisa diperiksa dan diperbaiki di lapangan sementara peralatan masih terpasang, maka biaya untuk mengkoreksi error bisa dikurangi. 7. Sebelum meninggalkan basis untuk menuju ke lapangan, maka siapkan alat dan orang dengan sebaik-baiknya. Misalnya, pastikan semua baterai dalam kondisi full dan data, koordinat, transformasi, dan lain-lain yang diperlukan sudah diunduh ke dalam instrumen yang memerlukannya. Pastikan semua orang sudah tahu instrumen yang akan mereka gunakan. Kedelapan, pastikan tiap tim surveyor mencatat apa yang dilakukan, termasuk mencatat cuaca pada hari tersebut. Jika suatu saat ditemukan error, maka catatan tersebut akan menjadi hal yang berharga untuk menentukan sumber masalahnya. Dan dengannya kita bisa menentukan ukuran atau pengukuran mana yang perlu diulangi. Yang kesembilan, pastikan bahwa catatan observasi lengkap dan tahan lama. Yang artinya data yang dihasilkan selama pekerjaan survei ini bisa dikonsultasikan atau bisa digunakan beberapa tahun setelah survei ini selesai. Observasi yang direkam atau dicatat menggunakan kertas harus diperiksa kelengkapannya dan disimpan di dalam keadaan kering. Sementara data elektronik harus disimpan pada media untuk jangka waktu yang lama, misalnya CD-ROM atau flash disk. Untuk pekerjaan penting, maka salinan data harus dibuat dan disimpan di beberapa lokasi yang berbeda dari aslinya. Hal ini akan mengurangi biaya pengukuran ulang jika terjadi kehilangan. Yang terakhir, rangkuman dari data akan membantu. Assalamualaikum. Selamat datang di kelas perpetaan.